Sementing buat Rine. Oh ya sudah, Ali nunggu. Ya istirahat dulu wis. Istirahat dulu. Laksanakan. Gong ngenteni bateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambil Bu Betri, ada hal yang saya sampaikan, yaitu terkait antrian online BPJS. Ya. Kita ini setelah rekredensialin kemarin kita diharuskan untuk memberlakukan antrian online BPJS. Nah, tapi masalahnya di sini adalah bahwa pelayanan kita itu minimal dalam satu hari itu 6 jam. Nah, antrian online BPJS itu kalau 6 jam berarti pelayanan kita kalau dihitung berarti sampai dengan jam 1. Nah, monggo. Kalau Jumat Sabtu kan memang tidak memungkinkan untuk 6 jam ya, karena jam kerjanya saja hanya 5 jam kalau Jumat dan Sabtu. Nah, monggo, mumpung ini banyak yang hadir, teman-teman di pelayanan untuk disepakati hari Senin sampai Kamis pelayanan mau sampai jam berapa. Nanti habisnya itu akan menyesuaikan kesepakatan teman-teman, atau teman-teman akan menjalankan pelayanan sesuai ketetapan BPJS. Semoga untuk disepakati, karena kemarin kita uji coba antrian online BPJS. Antrian online itu berlaku sampai jam 12. Nah, sedangkan Jumat dan Sabtu kita jam 10 sudah tutup. Kemudian ada pasien yang datang jam 10 lebih. Nah, maka ditolak oleh resepsionis. Resepsionisnya memang nggak salah, karena selama ini kita pelayanan jam 10 sudah selesai kan kalau Jumat dan Sabtu. Tapi kemudian Bu Darwati tanya ke saya, kok masih mau menerima pasien? Ya sudah, tapi karena alatnya sudah disterilkan, jadi cuma pengobatan saja ya. Setelah didaftar masuk ke BPJS itu sekitar jam 10:30. Nah, karena ini cuma bisa pemeriksaan dan pengobatan saja, ya sudah cuma pengobatan, tidak bisa tindakan lebih lanjut karena peralatan sudah. Nah, ini kan menjadi feedback ke BPJS kenapa antara Hafiz dengan pelayanan di puskesmas Gedung Harteng itu tidak sesuai jamnya seperti ini. Nah, monggo nanti kemarin memang Mas Dwi waktu memberlakukan antrian online itu lupa Jumat dan Sabtu itu jam pelayanannya tidak disesuaikan dengan jam pelayanan kita. Ditulisnya jam 12. Nah, kalau hari Jumat kan jam 12 sudah pada pulang semua. Nah, seperti itu. Jadi monggo kalau Jumat dan Sabtu masih ajak kita sampai jam 10, mengingat mau Jumatan, dan Sabtu kita rencananya juga mau ada acara yang nanti. Nah, monggo untuk Senin sampai dengan Kamis disepakati mau sampai jam 9. Nanti ini ya, ada mau voting aja ya Pak? Iya, kalian aja mau. Mau disepakati sampai jam berapa? Senin sampai Kamis. 12. Apa? Kalau di puskesmas lain, kalau pangkas sampai jam 2 Pak. Bayarannya? Ya di habisnya sampai jam 2. Tapi kita melihat di nyambungnya tadi ya, karena konsekuensinya per 1 Oktober kan kita pemberlakuan antrian online. Kalau antrian online itu jam layanannya ya sesuai habisnya. Kalau habisnya sampai jam 2, berarti jam 2 kita juga harus masuk melayani. Iya. Seperti itu. Nah,
Berarti kesepakatannya mau pelayanan kita yang menyesuaikan habis atau habisnya yang menyesuaikan jam pelayanan kita, wes kesepakatannya itu dulu. Monggo voting aja, Bu. Tapi kalau antrian online dia datang jam berapapun, kalau masih itu di jam pelayanan ya harus dilayani. Masalahnya seperti itu. Sampai jam 12, bisa kan jam 12 ya dok? Nah kalau sampai jam 12 berarti habisnya sampai jam 12. Ya jawabin dikurangi itu yang setengah jam. Nah ya untuk makanya disepakati. Paling dia kan BPJS kalau udah salah 4 sampai 6 jam ya. Iya, Bu. Iya, 4 sampai 6 jam ya. Berarti misalkan jam 10, sangat 10, 11, rolas. Iya, jam 12. Imen mau jam berapa? 12. Iya, bunyinya setengah 8. Setengah 8 sampai jam 12 gitu. Iya, bisa naik jam 12. Berarti jam 12 itu harus dilayani. Iya, Iya, berarti kan jam 10, sangat 10, 11, rolas 4 jam setengah ya. Iya, budaya gitu. Ya, berarti pas. Berpengaruh enggak, Bu? Berpengaruh enggak? BPJS-nya terkait dengan komitmennya. Penalti kena ininya, pengurangan mungkin poin-poin kerjanya. dari BPJS kita 6 jam, minimal 6 jam, ya kita memenuhi 6 jam. Lah ya 6 jam kan berarti kalau misalnya cukup berarti malah kan seperti pakai jam 2. Iya. Ya kan sangat 10, 11, 12 jiloro 6 jam pas. Ya gini aja wis, pokoknya kalau misalkan mau dipakai kayak gitu, misalkan sampai jam udah apa-apa, tapi nanti paling dia kan ada yang jaga, kan berarti dilayani ya, dilayani gitu. Gimana? Paling kan paling pasien banter-banternya jam rolas terus rampung. Rata-rata kita dapat bilang orangnya, pokoknya kan istirahat lah. Iya. Tapi terkait ini sudah kan itu dulu polanya. Pola ketika kita itu belum antrian online, tapi ketika antrian online kan berarti ini secara otomatis sudah vulgar, terupdate dan kemudian ya harus terukur. Karena kalau misalkan itu tidak direalisasikan otomatis jelas ada sanksinya pastilah. Iya. Pastinya. Yang lain boleh jaga apa? Iya gitu. Paling orang ada yang jaga satu atau beberapa. Iya. Itu komitmennya teman-teman. Sama yang jaga loh. Obat, RX itu sampai full. Gantian orang apa wis. Iya. Ya Yun Sewu ini kan gini. Jadi ini itu, nggih, mohon. Ini itu adalah peralihan pola. Mohon perhatiannya, peralihan pola dari kemarin eranya adalah era yang non digital, artinya antrian manual. Tapi kalau sekarang sudah direkap langsung ditarik dengan antrian online BPJS. Artinya di situ itu sudah tergambar walaupun di situ pelaksanaannya mungkin tidak, tapi ini adalah sebagai tolak ukur. Artinya ketika misalkan pas kebetulan ada ya apes kita di saat kita memasang waktu 08 sampai jam 2, tapi kenyataannya ada pasien yang komplain karena jam 1 tidak layani, itu pastinya ada trouble, ada sanksi, ada masalah, dan itu jelas diketahui. Nah, itu masalahnya. Kalau yang kekinian kan tidak, itu sifatnya hanya untuk internal. Jadi, BPJS hanya memasang 6 jam oke, 4 jam oke, tapi kenyataannya di sini kan memang secara internal jam 11. Ya, jam 8 sampai jam 11. Artinya enggak masalah. Karena memang tidak langsung diambil alih oleh BPJS. Tapi kalau sekarang itu langsung online, berarti tergambar pastinya begitu. Karena pakai antrian online. Mengapa? Kemudian BPJS sekarang itu mengalihkan pakai pola dengan antrian online, maksudnya begitu. Maksudnya supaya benar-benar bahwa kategori kita melaksanakan tugas selama dalam kurun waktu
4 atau 6 jam itu benar-benar dilaksanakan. Tapi itu bisa disikapi. Pengalaman dari yang sudah ada, itu kan paling banter jam 12. Paling banter, gitu. Nah, artinya tapi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, barangkali nanti satu, ya gantian dilayani, lainnya misalkan tidak dimasukkan di dalam pikir ya orang masalah. Sifatnya istilahnya itu sidental kayak UGD berarti sifatnya Bu. Sifatnya kayak di UGD gitu. Ya, tapi tetap harus ada yang Backup. Jaga dia full sampai kesepakatan. Ya, sampai jam monggo. Ya kayak gitu aja dong. Jadi kalau misalkan sampai jam jam berapa? 12. Daftarannya jam 12. Kan udah biasa sampai jam 12. Antrian online jam 12. Antriannya kan ya kalau pendaftaran kan sampai jam 12. Kalau online kan misalnya jam 12 nggak lama gitu. Ya wis, gitu aja. Itu Itu kan sudah ditutup, latihannya yang pakai itu. Kan under online. Lah wong kalau antrian ini ya harus sama untuk Dengan online sama Bu sekarang Bu. Berarti kalau jam 12 berarti jam 12. datang ke jam 11 mau datang alasannya sudah tutup masuk lagi. Jadi kalau misalkan katakanlah kita evaluasi dulu wis, evaluasi kan itu bisa dirubah habisnya ya Bu ya. Habisnya kan bisa dirubah. Kita evaluasi katakanlah untuk periode awal ini kita coba pasang 12. Gimana? Ya coba nanti kita evaluasi dari kapitasinya gimana. Ya. Kalau misalkan jam 12 itu berpengaruh ya pasang aja nanti berikutnya menambah. Tapi yang ini bukan kita apa, tapi jam 12 itu ada logis dan relevansinya. Apa logisnya? Jam 12 pelayanan pendaftaran ditutup, tapi kan yang jam 1 sampai jam 2 untuk administrasinya. Masih relevan kayak gitu loh. Ya, jadi nanti kita ngelesnya kepada di BPJS kan begitu. Jadi sepakat Senin sampai Kamis jam 12. Itu aja wis. Ya, berarti nanti antara antrian offline dengan online Sama. jam 12. Nggak bisa antrian offline-nya jam 11, terus antrian online-nya jam 12 nggak bisa, karena nanti akan seperti kemarin kejadian. Dan ini mulai berlaku per 1 Oktober besok, oke? Kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya insidental, katakanlah besok misalkan ada acara itu, ya saya kira ada apa-apa. Kasih pengumuman aja. Misalkan. Jumat Sabtu kan tetap jam 10. Oh, nggih, nggih. Jumat Sabtu tetap jam 10, oke? Sepakat ya? Ya udah kalau sudah sepakati berarti Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 12. Jumat Sabtu jam 7.30 sampai jam 10. Pendaftaran online maupun offline. Ya, untuk pelayanannya ya tentunya sampai selesai. Sementara ini Sabtu jam 10 ya Bu ya, sama ya. Ya, karena kemarin kan Sabtu barangkali ada acara Ya. rapat mutu dan login ya, maka Ya. disediakan. Iya, siap. Saya kira itu yang kesepakatannya teman-teman semua dan komitmennya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Bu Dayan informasinya. Ambil alih ya untuk penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang pada hari ini mungkin eksklusif ya, agak gemuk untuk apelnya. Kami memang di sini sengaja untuk mengundang teman-teman semuanya atas dasar rasa kebersamaan ya, rasa kebersamaan dan tentunya ini tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semuanya. Barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Bapak Ibu semuanya, kami ingin menyampaikan bahwa untuk hari ini mungkin Bu Etri ya, nanti akan berpamitan. Ya, ini tentu penyelenggaraan ini adalah secara kedinasan, ya, secara kedinasan. Walaupun nantinya ada acara seremonial yang kalau tidak salah dan tidak ada halangan, mudah-mudahan tanggal 12 diuji. Tapi pastinya secara
kepegawaian ya secara kelembagaan tentu ada yang sifatnya resmi juga ya, yang sifatnya resmi juga. Barangkali ini adalah satu kegiatan yang boleh dibilang resmi ya, hubungannya dengan model apa itu birokrasi ya, model kepegawaian di Puskesmas Kedung Banteng. Dalam hal ini ya terus terang saja Bu Etri sudah sekian tahun ya mengabdi di Dinas Kesehatan ya khususnya di Puskesmas Kedung Banteng. Tentu kami selaku Kepala Puskesmas dan mewakili daripada Puskesmas Kedung Banteng yang pertama kali kami adalah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih atas kontribusinya, dedikasinya, motivasinya, dan kerjasamanya yang selama ini ya ditotalitaskan di Puskesmas Kedung Banteng. Kita sudah tahu semualah tentu bahwa Bu Etri ini ya kalau saya boleh diilustrasikan tidak beda dengan wanita besi ya, wanita besi. Ya lazimnya kayak Margaret Thatcher lah dulu Perdana Menteri di Inggris. Ya, beliau itu orangnya tanggung jawab, ya tanggung jawab walaupun tidak banyak omong, tapi segala sesuatu kerjaan yang sementara ini saya nilai dalam kurun waktu yang sedikit saja bisa memberi analisa, kurun waktu setahun itu luar biasa tanggung jawabnya. Walaupun ibarat yang memang kerjaan ini syarat dengan tahu bulat ya Bu ya, yang syarat dengan tahu bulat dalam model koordinasinya begitu besok laksanakan ya koordinasi dan sekaligus beliaunya besoknya dalam posisi sudah mantap, artinya kerjaannya sudah selesai. Dan itu yang saya tahu beliau itu karakternya demikian. Ya memang manusia itu tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan, tapi tentu untuk Bu Etri lebih banyak kelebihannya, terutama dalam hal kerja, tanggung jawab, kapasitasnya sebagai PNS dan dalam hal ini adalah sebagai TU. Dan bahkan yang saya salut dan apresiasinya kepada beliau, ya walaupun kapasitasnya bukan tupoksinya, walaupun bukan kapasitasnya sebagai tupoksinya, sebagai contoh, terkait dalam hal kegiatan yang sifatnya personal, ya, terkait dalam hal kerjaan yang sifatnya personal, contoh misalkan pengisian SKP dan lain sebagainya, itu kan mestinya tanggung jawab melekat terhadap individu. Namun karena beliau itu yang luar biasa tanggung jawabnya dan tidak mau dikatakan trouble, tidak mau dikatakan gap terkait dengan unsur kepegawaian, tidak mau dinyatakan pegawaian yang lungkrah kegiatannya, kerjaannya, sampai-sampai beliau itu ya tidak tega membiarkan hasil administrasi itu ngacak demikian, itu adanya. Terus kemudian apa? Saking tanggung jawabnya, mereka teman-teman yang semestinya sudah melekat tupoksinya, kerjaannya dikerjakan sendiri. Ya, itu adalah satu contoh bukti yang luar biasa. Ya, saking tanggung jawabnya begitu jauh, ya begitu jauh melampaui dari kapasitas kerjanya. Ya, saya mungkin saya tahu bahwa beliau itu mungkin selama ini yang tadi saya katakan, yang syarat kerjaannya, kegiatannya tahu bulat, artinya koordinasi yang begitu cepat, tapi begitu deadline-nya sudah selesai. Artinya, saya yakin beliau itu mungkin di rumah juga lembur dan lain sebagainya. Nah, disitulah tentunya demi tidak lain adalah untuk tampilan kepegawaian, profil, ya performan, tampilan daripada karakter kepegawaian di Puskesmas Kedung Banteng pengen tidak dianggap kurang atau jelek. Nah, sampai sejauh itu, tepuk tangan buat Bu Etri. Ya. Itu baru dalam hal kepegawaian. Belum yang lainnya selaku tupoksinya. Yang saya tahu beliau itu kayaknya tidak mau berhenti bekerja. Yang saya tahu tidak mau berhenti bekerja waktunya loh. Ya, jadi tidak ada kesempatan secuil pun untuk lahak. Tidak ada satu kecil pun untuk lahak. Ya,
ketika ada waktu sedikit, beliau itu langsung digunakan, katakanlah ya, sharing, koordinasi di Mamperlah, di rawat jalanlah, dan lain sebagainya. Itu yang saya nilai circle dari kegiatan beliau yang selama ini saya kenal dalam kurun waktu yang begitu singkat 1 tahun kurang lebihnya. Nah, jadi disitulah maka kami kepada siapa saja sudah tentu tidak salah, ya, sudah tentu tidak salah ketika kita memberi penghormatan kepada beliau. Karena apa? Karena yang selama ini apa yang beliau berikan itu sangat bermanfaat dan sangat-sangat kebaikan nilainya itu untuk Puskesmas Kedung Banteng. Ya, itu. Jadi ya tidak keliru, tidak salah ketika ini hari secara kedinasan kita melepas beliau ya dengan penghormatan yang mudah-mudahan beliau tetap sehat adanya ya. Walaupun kita berpisah secara raga, tapi tetap hati kita satu, silaturahmi, saduluran, lawase. Dan kami berharap dan mohon, ya, kami berharap dan mohon ketika teman-teman ini yang mungkin, ya, yang mungkin agak-agak manja Bu Etri, teman-teman kami ini yang mungkin saya katakan agak-agak manja karena sudah mungkin terbiasa terbantu oleh Mbak Etri, ya, terbantu oleh Mbak Etri, barangkali di dalam nanti proses kelanjutannya ada ingin berharap bantuan dari Bu Etri, mohon dengan pintu terbuka, mohon dengan hati legowo, dengan hati yang ikhlas untuk merespon dari apa kemauan daripada teman-teman yang selama ini mungkin ya, di backup oleh Bu Etri. Ya, itu makanya tidak salah ketika kita mengidentifikasikan bahwa sadulur salawase, silaturahmi kita tetap bangun lawase, walaupun raga berpisah tapi hati tetap menyatu. Itu mungkin kata-kata yang cocok, yang pas, ya, yang relevan untuk kita sampaikan. Terus kemudian selanjutnya, tentu di dalam kita berinteraksi, bergaul, berkomunikasi, ya, berkoordinasi, tidak lepas dari salah, khilaf, ya, kemudian di sana juga mungkin tidak kurang juga saling gontok-gontokan, ya, emosi, ya, saling kemudian lempar, ya, saling kemudian di sana bukan senyum yang mereka sampaikan, bukan senyum yang mereka tampilkan, tapi sinisme yang mereka tampilkan itu pastinya dalam dinamika organisasi ini. Nah, dari itu hati kami yang paling dalam secara pribadi dulu, saya selaku pribadi Pak Muhtamar, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya, dan mohon Mbak Etri untuk menerima pintu maaf dari saya pribadi. Dan untuk yang selanjutnya, kami mewakili daripada Puskesmas karyawan, Puskesmas Kedung Banteng, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya, dan mohon pintu maaf untuk Mbak Etri dibuka untuk kami semuanya. Karena tentu kami ini adalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah, khilaf, dan kemudian kegontokan yang selalu kita munculkan, ya, dan disitulah tidak lain kita hanya bisa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan yang setulus-tulusnya. Kami berharap mudah-mudahan Mbak Etri kedepannya tetap berkarya, tetap semangat, ya, tetap kemudian menjaga kesehatan dan tetap menjaga silaturahmi di antara kita. Saya kira dari saya cukup begitu, dan mungkin untuk selanjutnya nanti Mbak Etri menyampaikan sepatah dua patah terkait kapasitasnya beliau, dan nanti untuk selanjutnya juga nanti kita akan bersalam-salaman, ya, dengan Bu Etri. Ya, silahkan panjenengan semua untuk dimuntahkan, ya, rasa unek-unek, ya, rasa unek-unek yang ada untuk di-freshkan hari ini, dinolkan hari ini, dan kita nanti selanjutnya benar-benar dalam posisi nol dengan Mbak Etri. Saya kira itu cukup dari saya, Kepala Puskesmas. Ya, waktu masih ada 10 menit, dan untuk selanjutnya nanti sarapan bersama, ya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Mbak Etri silakan memberi sepatah, dua patah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya, ya itu kecewa
sakit hati. Ya. Kenapa saya itu tujuannya sekolah, saya tadinya punya pensiun sampai 60 tahun. Seperti itu. Jadi saya memang juga kecewa, betul-betul kecewa. Berarti di PHP, ya kan? Saya sudah apa? Asal-asal sekolah, terus untuk SK Muhammadiyah dicabut kembali, ya kan? Pensiun. Nah, itu sebenarnya saya ingin masih bekerja. Ya, saya sebagai orang tua ya sebetulnya kebanyakan senior aja, senior Bu, senior aja, sebagai senior gitu aja. Mereka masih banyak anak-anak saya, jadi saya di sini ya saya sudah berterima kasih lah. Selama ini saya sudah diperkenankan berarti bekerja di Puskesmas Gedung Banteng selama 36 tahun ya, menerima di sini. Saya sudah semua karyawan-karyawan di Puskesmas Gedung Banteng sebagai keluarga. Saya tidak ingin ada perpecahan di antara masing-masing karyawan. Saya tidak ingin ada permusuhan, percekcokan ya. Intinya dari dulu seperti itu. Jangan ada gegepan. Kita semua keluarga, jadi tidak boleh ada gegepan. Saya sangat berterima kasih keluarga Puskesmas Gedung Banteng sudah berjalan. Istilahnya saya bandingkan dengan puskesmas lain ya. Berjalan. Amin, amin, Jadi di sini itu tidak ada yang saling menonjolkan diri ya, seperti itu. Kita itu sama, jadi tidak ada yang ya, jadi selama pergaulan seperti itu kan otomatis tidak ada yang leader itu kan ya, kita biasa, berarti kita bekerja biasa. Saya mohon maaf sekali ini kalau selama ini saya sering jengkel gitu kan ya, mungkin jengkel, tapi kalau saya sudah jengkel itu kan sudah hilang. Saya seperti itu, jadi saya tidak punya dendam. Saya tidak pernah merasa dendam dan pokoknya cuma saya sebetulnya sudah minta maaf gitu kan, intinya kan seperti itu. Jadi saya tidak ada dendam, tidak ada rasa saya jengkel sama itu. Ya, saya tidak punya sifat seperti itu. Saya inginnya kita selalu bersaudara. Kemarin pun maper saya bilang, saya bikin kaos itu pas seduluran sak lawase. Saya inginnya seperti itu. Jadi walaupun saya sudah keluar dari puskesmas ini, kalau ada apa-apa inginnya saya ikut di jadi seolah-olah orang terus pensiun terus ranggung. Saya tidak ingin seperti itu. Saya mohon maaf sekali ini. Semua kesalahan saya, baik tingkah laku saya, tutur kata saya, sikap saya mohon dimaafkan. Sekali lagi untuk yang terakhir kali saya mengingatkan untuk SKP itu jatuh nanti terakhir tanggal 10 Oktober. Itu kemudian mereka jadi harus terrekam semua tanggal 10 sudah terrekam dan dilaporkan. Itu mati. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak mau berpamitan, pengurus saya. Ya, saya tidak berpamitan, pokoknya saya sementara berarti intinya pas 1 Oktober pensiun, ya pensiun tapi nggak pamitan. Saya sampaikan, saya tidak ingin
Sudah habis air matanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Etri untuk statementnya ya, dan untuk acara selanjutnya monggo Mbak Etri berdiri di sini ya, di sini, terus nanti langsung dari yang sebelah mana ya, dari sana Mas Heru ya, nanti bersalaman ya, nanti langsung menuju ke tempat sarapan ya. Sekaligus pemberitahuan bahwa untuk ini nanti mungkin barangkali Mas Kadi Holil bersama Bu Etri untuk ini ya, untuk ya katakanlah operan lah ya, operan kaitannya dengan administrasi dan untuk yang lain-lainnya. Begitu, saya kira itu. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Mas, musik solawatan Mas, musik solawatan Mas, musik Mas, solawatan Mas. Saya dulu, dulu Mbak Etri, mohon maaf ya Mbak Etri, selama ini saya banyak salah. Oke. Monggo, Mbak. Sarapan Mbak, langsung Mbak. Ya. Sebenarnya pengen nangis tapi nyong isin. Sarapan sekalian Mbak, sana Mbak. Sarapan sekalian. Sarapan sekalian Mbak. Ya nanti itu nanti. Iki Mbak. Masih lanjut? Belum. Saya nanti wis ibu dulu sama. Asal peng. Saya. Sarapan. Jenangin. Sarapan. Peluk dong, orang dipeluk. Ya, sarapan sana. Sarapan, Mbak. Ya. Sing patang tumpeng ki ya kudune. Ya lah.